Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Inkels. Wow, kita masih menunggu kalian nih. Wah, saya masih menunggu siapa saja yang... Hai, Rauf Renaldi, hai. Hai, hai, hai semuanya, hai, hai. Apa kabar kalian Sobat Inkels? Semoga keadaan kalian baik-baik saja ya. Terima kasih untuk Sobat Inkels yang telah bergabung di Ngobrol Kelautan series ketiga. Oke, sebelumnya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tepat sekali. Oke, jadi mari kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama gue Dimas, mahasiswa ITK Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB University, yang akan menjadi moderator selama 1 jam ke depan. Sembari kita tunggu Sobat Inkelsnya datang ke live IG Ngobrol Kelautan series ketiga ini. Oke. Mungkin banyak dari Sobat Inkels yang bertanya-tanya, apakah masih tersedia peluang kerja di sektor perikanan dan kelautan, apalagi di era 4.0 ini, dengan daya saing yang sangat tinggi. Kemudian, kualifikasi apa saja yang harus dimiliki? Pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Organisasi sebagai staf sekretariat aplikasi penggunaan Indeso 2017, Ketua Rapat Kerja BPOL, Balai Penelitian dan Observasi Laut tahun anggaran 2015, serta meraih penghargaan Government of Flanders Kingdom of Belgium di tahun 2016 dan 2019, pernah menghadiri seminar International Conference for Young Marine Researcher di Bremen, Germany 2019, banyak menghasilkan jurnal dan proceeding, serta beliau merupakan junior researcher di Balai Riset dan Observasi Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wow, luar biasa sekali. Mari kita undang. Apakah mbaknya sudah ada di sini? Di mana Mbak Madang? Mana ya? Coba kita lihat Mbak Madang udah ada kah? Halo Mbak Madang. Ternyata belum ada nih Mbak Madangnya. Oke, beliau itu bernama Amandangi Wahyuning Hastuti. Mana ya, kita lihat. Mbak Madang tuh yang mana ya? Ini mana ya Mbak Madang? IG-nya @Mbak Madang, G-nya 2 kan? Kita chat Mbak Madang di mana nih? Halo Mbak Madang. Sudah ya di atas. Mana ya? Coba kita scroll. Nah, ini dia nih. Ini dia Mbak Madang. Kita sedang menunggu Mbak Madangnya masuk. Halo. Halo Mbak Madang. Halo. Selamat malam dari Jakarta. Bagaimana kabarnya Selamat Mbak? malam dari Jepang. Alhamdulillah baik. Wow. Selamat datang Mbak Ya. Madang di Ngobrol Kelautan series 3. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih juga buat undangannya. Saya merasa terharu juga. Nah, pada kesempatan kali ini Mbak Madang akan memberi pengalamannya terlebih dahulu. Benar, selama 20 menit. Langsung saja Mbak Madang, time is yours. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Tadi udah sedikit perkenalan. Nama saya Amandangi, biasa dipanggil Mandang. Sekarang saya adalah master student di Yamaguchi University Jepang, sekaligus sebagai junior researcher di Balai Riset dan Observasi Laut Perancak Bali di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Malam ini saya coba
sharing pengalaman saya aja, karena diminta topiknya itu tentang apa sih, peluang bekerja, Dan apa namanya, pengalaman peluang bekerja, Mbak. bekerja ya, di bidang kelautan dan perikanan. Uh, Pertama saya apa sih, uh, masuk sebagai PNS di tes di tahun 2013, dan mulai bekerja di 2014, dengan jabatan sebagai peneliti. Nah, pada waktu itu saya kan lulusan dari ITK, di Institut Pertanian Bogor dulu, sekarang namanya IPB University kan. Aduh, sorry saya grogi nih jadinya. Maaf ya kalau nggak jelas. Nggak apa-apa, Mbak. Take your Ya, time. pada kali itu di tahun 2013 kebetulan KKP baru membuka penerimaan CPNS setelah moratorium. Moratorium itu kayak berhenti dulu gitu nerima pembukaan CPNS. Nah, saat itu saya memilih jabatan fungsional sebagai peneliti, di mana waktu itu standar IPK-nya adalah 3, jadinya apa ya? Padahal secara umum untuk IPK-nya sendiri itu 2,65. Jadinya saya kayak menyusun strategi bagaimana saya apa ya? Dibilang menyingkirkan mungkin iya juga gitu kan. Yang mahasiswa dengan lulusan di IPK di atas 2,65 dan di bawah 3. Dan yang mungkin itu juga rezekinya, akhirnya saya keterima sebagai peneliti dan sebagai CPNS di KKP di Unit Kerja Balai Riset dan Observasi Laut, seperti itu. Untuk kalau misalnya bagi teman-teman sendiri yang sekarang kuliah di jurusan kelautan dan perikanan dimanapun berada, kalau saya bilang perlu kalian apa ya, tanamkan dalam diri kalian bahwa jurusan yang kalian pilih itu akan membawa kesuksesan bagi kalian sendiri gitu, bagi kalian masing-masing. Jadi nggak perlu iri kayak misalnya atau berkecil hati misalnya, ih kenapa sih gue harus masuk jurusan ini, ih kenapa gue nggak masuk jurusan itu aja. Jangan seperti itu justru kalian mengkerdilkan kemampuan kalian untuk kedepannya akhirnya bisa sukses kayak gitu ya. Itu sih sebenarnya yang pengen saya omong. Kebanyakan juga akhirnya kalau misalnya apa namanya, profesi di bidang kelautan perikanan sendiri itu banyak banget, kayak misalnya sebagai tenaga pendidik dan akademisi kayak yang sebelumnya Zainuddin Lubis ya kan, sebelumnya itu pernah kasih apa namanya ini sharing kayak gini yang pertama kali ya, beliau kan sebagai akademisi, sebagai dosen, itu pun kan juga merupakan salah satu profesi dari lulusan kelautan dan perikanan. Terus bisa juga sebagai bekerja di bidang konsultan swasta itu kan, atau sebagai kayak quality control di pabrik, itu mungkin di bidang apa namanya, lulusan buat bidang THP itu kan bisa juga sebagai quality control seperti itu, atau bisa juga sebagai wirausaha. Nah, sebenarnya untuk bekerja ya wirausaha kan, sebenarnya untuk bisa bekerja pun kalau saya bilang itu harus ada kesempatan dan kompetensinya. Ketika misalnya kita punya kompetensi tapi tidak ada kesempatan, mungkin akhirnya ya itu udah menganggur atau mungkin tidak ada kegiatan, tidak bekerja seperti itu. Jadi memang harus lihat kesempatan juga, peluangnya. Kalau mungkin akhirnya kalian punya apa namanya, kayak sebagai saya nih, sebagai peneliti, apa namanya, sebagai PNS, mungkin di situ saya akhirnya melihat kesempatan yang disediakan oleh negara. Akhirnya saya berusaha untuk bisa mendapatkan slot kesempatan tersebut kayak gitu. Tapi berbeda kalau misalnya kalian apa namanya, ingin menjadi wirausaha. Berarti kalian di sini menciptakan suatu kesempatan untuk bekerja untuk diri kalian sendiri dan bagi orang lain kayak gitu.
Ya, atau mungkin juga bisa bekerja di bidang NGO. Teman-teman saya juga banyak yang di bidang NGO dan juga konsultan kayak gitu, atau mungkin sebagai saintis, misalnya kalian punya ketertarikan akan suatu biota tertentu, kayak siapa namanya, Mahardika Rizky itu kan dia sebagai peneliti di bidang apa, karena dia punya ketertarikan akan hiu paus, kan itu pun juga Oke, bisa dijadikan sebagai profesi di bidang kelautan profesi. perikanan sekaligus saintis, gitu kan. Lalu kalau saya bilang juga untuk mendapatkan kesempatan itu dan untuk apa namanya, ya untuk bisa mendapatkan kesempatan itu kalian juga harus punya kompetensi gitu. Kompetensi ini bisa kalian dapat belajar di bangku kuliah ataupun di luar dari itu sendiri, kayak misalnya ikut training course atau mungkin uh, apa yang bisa kalian dapatkan ketika kalian nanti praktek kerja lapang kayak gitu. Itu skill-skill yang akhirnya apa namanya kesempatan untuk meningkatkan skill kalian tuh. Terus uh, lagi ya. Jadi kalau misalnya nanti, kalau menurut saya nanti ketika kalian akhirnya lulus dan Ya. bekerja tidak tidak di bidang kelautan dan perikanan pun eh, nggak usah kecil hati, karena pada basicnya sendiri manusia itu bekerja akhirnya untuk memenuhi kebutuhannya kayak gitu kan. Dan pokoknya kalian Ya. tetap harus sukses dimanapun kalian berada. Yang penting ketika kalian di kuliah nanti kalian harus betul-betul membangun pola pikir dan mental kalian untuk menyiapkan uh, apa kehidupan selanjutnya nanti yang di dunia kerja itu kayak gitu. Terus saya mau cerita tentang profesi saya sebagai peneliti. Untuk profesi saya sebagai peneliti itu sendiri membutuhkan apa ya, uh, peningkatan kompetensi. Kayak misalnya sekarang saya sekolah nih dalam rangka memang peningkatan kompetensi. Kalau dulu di 2013 itu persyaratannya lulus S1 sudah bisa mendaftar sebagai peneliti. Tapi yang baru ini kalau nggak salah yang tahun lupa saya tahun berapa itu, 2018 atau 2017, untuk persyaratan mendaftar sebagai dosen, akademisi maupun peneliti itu sudah diharuskan S2 Ya. master kayak gitu. Jadinya uh, kalau saya bilang tiap tahunnya akan berubah, peraturan itu akan berubah dan pasti zaman juga akan berubah. Jadi kalian harus betul-betul menyiapkan diri kalian sendiri, tingkatin skill kalian, kemampuan kalian, relasi kalian untuk bisa dapat sukses di kedepannya kayak gitu. Apa lagi? Jadi dua komponen yang penting yaitu kesempatan dan kompetensi yang ada dimiliki oleh diri kita. Dan jangan lupa juga relasi hubungan, ya kan? Yang Ya, bakal tuh. dan satu hal yang saya dapat dari sini bahwa ternyata kamu tuh nggak boleh berkecil hati walaupun nggak dapat, maksudnya nggak dapat pekerjaan sesuai dengan lulusannya nih. Yang penting kan bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan untuk kedepannya nanti. Dan terima kasih Mbak atas informasinya karena sangat berguna sekali buat mahasiswa yang mungkin nanti mau masuk, mau menjadi peneliti seperti Mbak juga, mau jadi dosen, jadi dia harus bisa nih untuk mendapatkan gelar masternya terlebih dahulu. Ya, mungkin makanya memang harus dari awal kalian mungkin menyiapkan diri, set the goal-nya dulu. Kalian ke depannya mau jadi apa, kayak gitu. Yeah. Karena kalau saya bilang kan saingan kalian bukan cuma di kampus kalian aja, gitu. Pasti di seluruh Indonesia pun juga pasti kan punya jurusan kelautan perikanan. Lagi pula untuk bekerja di bidang kelautan perikanan, tidak hanya orang yang background-nya kelautan perikanan. Kayak di kantor saya gitu kan. Ada yang dari geografi, biologi, kimia, itu juga mereka punya kesempatan gitu. Jadinya ya
semua boleh mencoba gitu untuk bisa sukses Saling di melengkapi ya intinya. Yap, betul. Nah Mbak, selanjutnya nih Mbak, kita semua tahu bahwa Mbak Madang adalah seorang junior researcher di Balai Riset dan Observasi Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, Mm-mm. Mbak itu kerja menjadi junior researcher tuh apa aja sih yang dilakukan Mbak? Hmm. Secara umum kerjaannya dulu karena sebelum saya diklat peneliti kan masih calon peneliti itu kerjaannya tuh membantu peneliti kayak menyiapkan bahan untuk penelitian atau ya ibaratnya benar-benar bantu-bantu peneliti lah ngambil Hmm. bantuin ngambil data lapang gitu. Tapi ketika sudah jadi uh, apa namanya saya ikuti diklat dan akhirnya menjadi peneliti, kalian tuh harus melakukan suatu penelitian uh, yang kalau misalnya gini, karena saya di pemerintahan dan memang suatu kegiatan penelitian itu bergantung dari anggaran yang diberikan, kayak gitu kan. Hmm. Jadi ya nggak bisa, gue pengen penelitian ini dong, gue pengen yang ini dong, nggak bisa kayak gitu. Itu juga harus ada ininya lah, prosedurnya kayak gitu. Jadi ya mungkin hanya penelitian kecil-kecil, ambil data yang sebelumnya saya lakukan di 2016 itu setiap bulan melakukan monitoring di apa namanya di lingkungan estuari di Perancak Bali itu dan kemudian diolah datanya dan memang sebagai peneliti itu harus menghasilkan namanya karya tulis ilmiah itu sebagai kinerja dari peneliti gitu. Terus juga saya karena memang apa ya basicnya nggak sih, maksudnya saya lebih berteman baik dengan yang namanya biologi kayak mangrove, lamun. Saya pun pernah membimbing beberapa mahasiswa yang praktek kerja lapang, magang di kantor kayak gitu. Jadi dulu yang kalau saya ingat banget pernah ada salah satu mahasiswa cowok, dia pengen banget dia padahal bukan dari kelautan perikanan, tapi jurusan teknik lingkungan. Dia pengen banget belajar tentang lamun dia pengen tahu cara identifikasi lamun, cara ngambil data lamun. Ketika saya jelaskan dan saya kasih tahu poin-poinnya apa yang harus dilakukan, dia akhirnya ngambil data lapang kan. Terus saya bilang, kalau misalnya kamu hanya cuma identifikasi seperti ini aja dan atau PKL kamu ini hanya jadi laporan PKL, sayang banget. Kenapa tidak ngambil step yang lebih jauh kayak misalnya apa yang kamu lakukan di praktek kerja lapang ini bisa jadi skripsi kamu ke depannya tugas akhir kayak gitu. Jadi PKL-nya untuk identifikasi lamunnya dia jadikan laporan PKL, lalu dia di situ karena di kantor kami juga punya tim peneliti di bidang penginderaan jauh, jadinya dia belajar penginderaan jauh juga kayak gitu. Jadi identifikasi lamun menggunakan teknik penginderaan jauh dan akhirnya itu jadi skripsinya dia kayak gitu. Jadi kalau saya bilang mungkin mahasiswa yang sekarang lagi persiapan buat PKL kayak gitu boleh juga datang ke kantor untuk bisa belajar bagaimana tahu cara dunia penelitian di bawah pemerintahan itu bagaimana, siapa tahu juga akhirnya bisa memotivasi kalian untuk bisa belajar lebih tentang kelautan perikanan. Ada juga beberapa, enggak sih, satu orang waktu itu saya tahu ada beritanya juga, dia mahasiswa magang di kantor kami, setelah lulus dia ternyata punya project yang memang akhirnya terinspirasi dari kerjaan kantor kayak gitu. Dia mengembangkan aplikasi daerah penangkapan ikan yang akhirnya dilombakan dan menang. Dan itu lomba startup gitu deh Pak, kalau namanya Pak, nama aplikasinya. Kayak gitu. Jadi betul-betul kalau kalian memang mau apa sih menggali lebih dalam apa itu bidang kelautan dan perikanan dan tahu permasalahannya apa yang mau di develop gitu, dibangun, pasti kalian bisa sukses gitu. Sih. Nah Mbak, untuk pekerjaan Mbak sendiri kan membuat suatu penelitian nih.
Bagaimana dengan kondisi pada saat pandemi kayak gini? Prosesnya tuh kayak gimana, Mbak? Eh, ya ini agak susah juga karena beberapa penelitian kan harus ini ya, ada pengambilan data lapang ya. In Nah, situ. jadinya untuk pengambilan data lapang sendiri akhirnya terhambat dan itu harus uh, coba coba dicari solusinya, misalnya akhirnya pakai data penginderaan jauh seperti itu, dan mungkin ada permasalahan di dalam laporan yang seharusnya kayak gitu Hmm. ya. Tapi ya memang pasti terkendala lah untuk validasi terutama kayak gitu Baik, Mbak, kita ke pertanyaan selanjutnya. ya. Menurut Mbak, seberapa besar kemungkinan fresh graduate langsung kerja di bidang perikanan dan kelautan? Dan peluang kerjanya itu besarnya ada di lapangan atau kantoran? eh Fresh graduate ya, Iya. tergantung. Kalau kalau saya sendiri, pengalaman saya menganggur 1,5 tahun. Wow. Saya menganggur 1,5 tahun, tapi di waktu 1,5 tahun itu, ya alhamdulillahnya saya dapat tawaran untuk ikutan ikutan proyek dari dosen senior kayak gitu untuk identifikasi mangrove dan lamun gitu. Jadi Hmm. ya itulah pekerjaan panggilan jadinya. Kalau survei sini, ayo ikutan identifikasi mangrove lamun. Oh oke. Jadi saya 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 jadinya berpikir, oh mungkin waktu pas saya PKL, dulu saya PKL di Bali tentang mangrove, budidaya mangrove Hmm. kayak gitu. Karena 1 bulan nguplok-nguplok mangrove, akhirnya saya nempel tuh, oh ini mangrove spesies ini, oh ini mangrove spesies ini, dan akhirnya kepake ketika waktu saya ngerjain proyekan itu sambil nunggu kerja gitu. Hmm. Oke, berarti lebih mungkin lebih ke keberuntungan atau lebih ke relasi ya, Mbak? Ya itulah saya bilang relasi juga. Kalau misalnya gini, ketika kalian kuliah, mungkin kalian dinotis oleh dosen atau senior kalian kayak gitu, yang biasanya kan saya nggak tahu sih sekarang zamannya masih harus ke proyek-proyekan kayak gitu atau nggak tahu, memang atau ya ya seperti itulah. Mungkin akhirnya kalian tuh bisa show off gitu kemampuan kalian, bahwa gue lo bisa ini gitu, bisa dong gue diajakin kerja kayak gitu. Itu saya bilang bukan pengalaman pengalaman yang gimana ya, mungkin itu tidak tertulis di dalam CV atau gimana, tapi kalian di situ punya pengalaman lain gitu yang berbeda gitu, untuk bisa bisa lebih lah dari yang mungkin yang hanya uh, rebahan aja di kosan atau kayak Iya. gimana. Itu betul-betul ini banget sih, apa namanya, kesempatan bagus banget. Jadi saya bisa waktu itu akhirnya bisa keliling Indonesia kayak gitu kan, kuliah dan bisa membiayai kuliah sendiri dari hasil itu suatu yang ya inilah suatu kelebihan juga gitu. Dari latar belakang yang saya tadi sudah sebutkan kan, di era 4.0 ini kan semakin banyak ya Mbak, maksudnya semakin tinggi apa namanya kualitas dari para pencari kerja. Nah, bagaimana sebagai mahasiswa, bagaimana caranya kapabilitas apa yang dibutuhkan oleh seorang lulusan perikanan dan kelautan untuk bisa bersaing di dunia kerja, apalagi di era 4.0 sekarang ini? Wih, berat banget nih pertanyaannya nih. Serius, ini berat banget pertanyaannya. Ini pertanyaan dari kamu, Dimas. Atau Jadi saya membuat suatu bertanya kepada koresponden dan saya ambil yang menurut saya, wah ini cocok nih pertanyaannya. ah, oke. Kalau dilihat sekarang sih, karena yang 4.0 itu ya, itu pasti basisnya kan teknologi. Sedangkan uh, Artificial intelligence. ya kan, uh, nah untuk yang sekarang ini, kalau yang sepengetahuan saya di bidang saya gitu, mungkin kayak apa sih namanya, uh,
mungkin pakai teknologi penginderaan jauh seperti itu, kayak penguasaan olah data dengan drone atau UAV, SAR yang macam itu sangat berguna banget. Apalagi saya sekarang sekolah dan masuk di dalam laboratorium. Profesor saya itu Hmm. apa namanya, di bidang space, lupa namanya, uh, space utilization, jadi pemanfaatan data citra satelit. Sedang ini satelit apa namanya, data citra satelit ini kan dia secara spasial dia sangat berguna, nggak cuma untuk apa namanya, pemetaan kayak kita deh, kamu nanti kalau belajar tentang aplikasi di laut nggak kayak gitu aja, tapi juga akhirnya untuk ke disaster yang kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya mau ngembangin apa sih kemampuan kita untuk bisa bersaing, itu kalian harus minimal di teknologi itulah, punya kemampuan di bidang teknologi ya, ya paling minim gitu kalian harus menguasai kayak software GIS kayak gitu. Iya. Kayak gitu kan. Itu udah paling nggak itu kalian bisa belajar secara otodidak atau ikut-ikutan online course kayak yang sekarang kan banyak tuh. Itu sih kalau saya sih mikir itu penting banget gitu. Bisa kalian pelajarin dan nggak perlu keluar uang mahal kan gitu. Dari tadi kan Mbak ngomongin laboratorium di Brol. Saya penasaran di Brol itu ada berapa laboratorium ya Mbak? eh Laboratoriumnya sendiri kalau dibilang ada, kalau tunggu, ada namanya laboratorium kualitas perairan. Di sini pasti kalau misalnya yang berhubungan dengan kimia biologi perairan kayak gitu. Ada juga laboratorium oceanografi. Di sini kebanyakan lulusan orang-orang yang paham tentang betul-betul ngutak-atik oceanografi aja, terutama tentang modeling. Lalu ada laboratorium penginderaan jauh. Di sini memang mengkhususkan pemanfaatan data citra satelit di bidang perikanan dan kelautan. Lalu ada laboratorium alam. Laboratorium alam ini terletak di estuari. Jadi setiap bulan itu kita monitoring Hmm. untuk mengetahui uh, kualitas dari lingkungan estuari itu sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau, jadi 4 laboratorium ini, kalau saya bilang kalian yang sekarang kuliah di Fakultas Kelautan Perikanan sangat cocok banget gitu kalau ingin bisa dapat ilmu lebih gitu di Terancak. Baik Mbak, terima kasih. Iya. Selanjutnya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini berkaitan dengan stigma negatif kepada uh, sektor perikanan dan kelautan. Banyak orang awam mengira kalau pekerjaan di dunia perikanan dan kelautan sangat terbatas dan sekalinya ada itu di laut. Bagaimana cara kita mematahkan Apa? opini yang Apa di laut? banyak orang awam, banyak orang Mm-mm. awam uh, kalau mengira pekerjaan di dunia perikanan dan kelautan sangat terbatas. Mm-mm. Dan sekalinya ada itu ya cuma di laut. Bagaimana Coba ada di laut. cara Mbak mematahkan opini yang telah berubah menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia tentang hal itu? Stigma negatifnya jadi dua, nah karena pekerjaannya sedikit terus adanya cuma di laut kayak gitu ya. Iya. Terus kayak nggak Iya setara nih. gitu aja loh. Padahal kan di Indonesia itu lautnya lebih banyak daripada, maksudnya lebih banyak laut lah, ya kan? Terus kenapa nggak Mm-mm. setara gitu? Malah banyak orang yang mau jadi dokter aja lah, atau mungkin mau jadi arsitektur aja. Kenapa nggak mau jadi perikanan dan kelautan kerjanya gitu? Makanya banyak Mm. stigma-stigma negatif yang menjadi pola pikir masyarakat Indonesia. Oh, sebenarnya kalau saya bilang itu bukan stigma negatif ya, tapi lebih ke pengetahuan mereka yang masih awam dan belum banyak menggali tentang bidang kelautan dan perikanan itu sendiri, kayak gitu. Sebenarnya banyak kok yang masih perlu dieksplor lagi gitu. Misalnya kayak ketika saya pergi ke
Wakatobi kayak gitu. Di sana potensi kelautannya banyak banget, tapi masih belum terkelola dengan baik gitu. Entah apa namanya, masih masih hanya misalnya mengandalkan sektor pariwisatanya aja gitu. Tidak betul-betul mengelola sumber daya laut yang benar, bahkan cenderung merusak Hmm. gitu. Kalau misalnya pernah tahu kima, kima itu boleh nggak sih dimakan kayak gitu kan? Itu gimana sih apa namanya perlindungan akan kima, atau akhirnya atau kayak misalnya perburuan sirip hiu yang kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya eh, banyak orang yang tidak tahu dan akhirnya terpaksa melakukan itu gitu. Kalau misalnya dibilang stigma negatif dan untuk mematahkan, kalau itu juga sih bingung ya. Karena uh, kalau yang saya tahu, sejauh yang saya tahu juga, kayak putra-putri daerah, kebanyakan juga akhirnya untuk bisa mengetahui uh, bidang kelautan perikanan, mereka akhirnya masuk sekolah tinggi perikanan atau politeknik gitu. Mungkin akhirnya di sini sih yang saya masih belum belum tahu dan menggali lebih lanjut uh, bagaimana yang sekarang nih, untuk yang terutama yang sekarang ini, karena persaingan semakin semakin banyak gitu, semakin ketat, dan banyak kampus-kampus yang akhirnya juga membuka jurusan kelautan perikanan kayak gitu. Itu sih masih masih saya belum tahu mereka akhirnya uh, apa namanya untuk di pemerintahan sendiri akhirnya bisa bisa masuk atau enggak. Tapi sejauh yang saya tahu mereka juga banyak kok yang buka buka usaha gitu, jadi wirausaha. Jadi akhirnya mereka uh, apa ya, mereka menciptakan lapangan kerja sendiri, dan profesi mereka itu sebagai wirausaha kayak gitu. Baik Mbak, terima kasih. Terlalu ini enggak, saya pun juga sebenarnya bingung kalau ditanya seperti itu, stigma negatif yang seperti apa kayak gitu kan. Karena ya memang kalau saya bilang ke seperti nelayan, apa namanya, penjaga mercusuar, atau apa sih namanya, pengaman pengaman alat-alat di laut, itu pun juga sebenarnya profesi di bidang kelautan dan perikanan, tapi mungkin tidak menempuh jalur pendidikan yang formal gitu. Itu Oke sih. Mbak, sekarang kita eh, ngambil pertanyaan dari para sobat Inkels yang ada di komentar. Nah, Ini dari boleh saudari banget. Nasti Tiprihastuti. Mm-mm. Eh, Dia nanya, Mbak Mandang, kenapa memilih jadi peneliti? Memang passionnya atau karena hal lain? Suka dukanya apa Mbak? Oh, uh, karena gini, waktu itu ketika udah 1,5 tahun menganggur dan tiba-tiba ada bukaan, pasti kan seneng kan, Iya. gitu. Pasti kan, wah ini akhirnya kesempatan nih, coba buat daftar kerja kayak gitu. Karena waktu itu masih idealis, pikirannya pokoknya kalau lulusan kelautan harus kerja di KKP, waktu kayak gitu kan. Iya, iya. Jadi akhirnya coba saya pilih. Itulah tadi saya menyingkirkan saingan dulu. Kalau misalnya kita bisa menyingkirkan saingan yang IPK-nya di atas 2,65 dan di bawah 3, otomatis kan saingannya agak berkurang. Jadinya kita bersaing dengan IPK yang di atas 3, kayak gitu. Dan memang untuk peneliti sendiri, waktu itu uh, ya nggak tahu sih, pengen aja gitu di Bali gitu kan. Jadi ya ya dicoba aja di Bali. Jadi ya memang ada kesempatan juga, ya sudah di sana gitu. Jadi kalau bisa saya bilang IPK itu uh, penting kalau bagi saya ya. Hmm. Saat itu penting. Saat itu penting. Tergantung memang pekerjaannya. IPK itu penting, tapi tidak mutlak. Karena ujung-ujungnya nanti ketika kalian kerja, yang dinilai bukan lagi IPK, tapi kinerja kalian. Jadi ketika kalian ini kuliah, nggak apa-apa, kejar aja IPK itu. Kayak kalian belajar supaya dapat IPK tinggi. Tapi jangan lupa untuk memperhatikan prosesnya. Dalam artian proses yang kalian jalanin untuk dapat IPK yang tinggi itu benar. Kayak gitu. Seperti Berarti itu. Mbak jika disuruh milih, memilih Hmm? pengalaman atau pendidikan? Pengalaman. Lebih baik ke pengalaman ya daripada ke pendidikan berarti. Ya, ya. Serius.
Karena Jadi IPK ketika itu kalian penting, punya pengalaman, tapi pengalaman kal juga penting. ya, ya itu sih pengalaman. Ya sih pengalaman. Kalau saya pikir pengalaman. Nah, Baik, coba apakah masih ada lagi pertanyaan? ih, ini komen-komennya nih teman-teman saya semua ini gimana nih? Oi, kalian Kang Oke, Benny juga ada sepertinya lagi. sudah. Ini mereka kebanyakan ngobrol tahu. Kan dia nanya. Mungkin tadi mungkin ada salah satu penanya lagi Mbak Sobat Inkels yang mungkin tadi pada segmen awal mungkin dia ketinggalan. Mbak kasih asumsi atau motivasi dong buat mahasiswa yang masih kurang minat sama jurusan yang dia ambil kayak perikanan atau ilmu kelautan. By the way, saya dari IKL Unmul. Oh, IKL Unmul. Dulu saya kayaknya pernah ngebimbing mahasiswi dua dari Unmul. Hmm. Tuh, sekarang kayak gini. Kalian kalau kalau saya bilang waktu itu saya masuk di PB itu jalur PMDK. Saya pun sama sekali nggak tahu yang namanya kelautan perikanan. Saya hanya minta sodorin formulir ke ayah saya, pilihin jurusan gitu. Terus ya udah dipilihin. Saya nggak tahu tuh jurusannya apaan. Tapi ketika saya masuk, saya berusaha untuk uh, mencintai apa yang sudah saya mulai kayak gitu. Jadi jadi kalau misalnya kalian nggak suka, nggak cinta, karena memang karena di awal memang tidak mau kenal ya akan susah gitu buat akhirnya maju terus gitu. Kalau saya memang orangnya penasaran ya. Kalau misalnya saya belajar ini, saya akan dapat apa sih kayak gitu. Kalau misalnya saya belajar ini akan bermanfaat nggak sih kayak gitu. Jadi memang apa yang akan kita lakukan itu kalian balikin lagi ke diri kalian masing-masing. Tapi mungkin kalau memang bukan passionnya di situ juga akan susah sih karena untuk sukses itu yang saya bilang memang patokannya masing-masing orang memang beda gitu. Jadi ya beberapa juga ada sih teman saya juga ada yang keluar dan akhirnya juga sukses juga kok. Tapi ya memang memang kalau saya sih memang orangnya apa ya 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 nothing tulus lah apa yang sudah saya dapat saya syukurin dan ya dan saya coba coba untuk cintai dan lakuin kayak gitu. Tidak. Terus mungkin Sudah. ini juga saya mau sedikit cerita kenapa akhirnya memilih PNS kayak gitu ya, direla-relain nganggur 1,5 tahun, padahal pada saat itu teman-teman saya itu udah pada kerja. Memang saya cerita ke ibu saya kan, mah aku udah lulus nih, tapi kok nggak kerja-kerja digituin kan. Ya udah santai aja santai gitu. Nanti aja tunggu aja kalau emang KKP-nya buka. Nah, alhamdulillah KKP buka. Di situ akhirnya saya berpikir memang ya udah deh saya jadi PNS aja gitu karena memang saya niat di situ saya ingin betul-betul terjun di dunia kelautan perikanan setelah 5 tahun kuliah gitu. Terus saya juga berpikir kalau misalnya saya jadi PNS mungkin akhirnya kesempatan saya untuk bisa sekolah juga lebih gede gitu ya, ibaratnya kalau dibilang untuk sekolah gratis ya iya gitu, berpikiran untuk sekolah gratis kayak gitu. Itu sih ya kira sekarang ya dapat rezekinya bisa sekolah di sini tuh. Ada yang Nambah mau ada tanya lagi nih lagi Mbak. kayaknya. Nih ada nih dari Muhammad Iza. Aku mau nanya Mbak, kira-kira Mbak lebih prefer ke orang dengan IPK tinggi tapi kerjanya belajar terus, atau orangnya yang IPK-nya ya biasa-biasa aja lah ya, tapi aktif dalam banyak organisasi, magang atau kegiatan lainnya? Gimana tuh Mbak? Eh, kalau dulu saya ketika pas lagi kuliah kan di IPB ada namanya di tahun pertama tuh ada tahap persiapan bersama. Di situ kita belum masuk jurusan. Saya di situ eh, apa sih namanya? Mencoba untuk bisa belajar berorganisasi, tapi untuk bisa berorganisasi sendiri, untuk bisa terjun ke dunia organisasi, saya juga harus mengukur dong kemampuan saya dan
apa namanya waktu saya yang akhirnya akan tersita. Karena kalau saya berpikir ketika masuk kuliah, ketika kalian jadi mahasiswa, tanggung jawab kalian itu pasti kan ke orang tua kalian juga gitu. Jadinya di tahun pertama saya ikutan yang kepanitiaan yang cuma cuma itu kan paling cuma 3 bulan gitu kan, 3 bulan, Komandan tapi itu tingkat 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 PPKMB. tingkat bukan apa sih, OMI, Olimpiade Oh, Mahasiswa ini. IPB. Nah, dulu saya di situ, itu di tingkat pertama. Jadi akhirnya itu waktu pas lagi semester 2, makanya akhirnya IPK-nya jeblok di semester kedua. Begitu semester 3, saya jadi apa namanya udah masuk jurusan, nggak gabung apa-apa tuh di situ gitu. Tapi ikutan ketika di tahun ketiganya itu, ketika udah 2 tahun di jurusan, saya masuk sebagai pengurus di himpunan mahasiswanya HIMITEKA. MTK. Saya masuk di situ. Jadi kalau saya pikir organisasi itu penting, tapi kalian juga harus mengukur kemampuan diri kalian gitu. Jangan sampai kalian aktif di organisasi tapi melupakan tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa, dan juga apa namanya itulah tanggung jawab juga ke orang tua gitu. Penting sih untuk membangun relasi kayak gitu. Kalian pasti punya lah apa namanya, harusnya kayak kalian juga punya time schedule ya. Misalnya di tahun pertama saya mau ikutan ini, di tahun kedua saya inilah, nanti begitu di tahun keempat kalian harusnya memang sudah fokus untuk skripsi itu kayak gitu. Jadi ketika 4 tahun kuliah ini memang betul-betul waktu yang harusnya kalian manfaatkan dengan baik. Saya bilang, saya ini contoh lulusan yang nggak bagus, 5 tahun saya bisa lulus gitu, baru bisa lulus gitu. Karena di semester ke-8 saya tuh sempat apa ya, sempat males. 1 semester saya rehat, saya hiatus dari dunia kuliah, nggak tahu kemana itu saya. Itulah pokoknya. Karena selama di 7 semester awal saya ngerasa, ih udahlah capek, benar-benar sudah komplit tuh semua SKS, tinggal skripsi aja. Kan kalau di IPB dulu ada namanya yang mayor minor, jadi atau SC, kita boleh ngambil mata Iya. kuliah mana untuk itu. Itu saya bisa menyelesaikan 147 SKS, pokoknya sisa skripsi aja di tahun terakhir gitu. Jadi ketika di semester 8 teman-teman saya masih kuliah, masih masih apa namanya, ya masih pada kuliah gitu, karena masih ada SKS yang dipenuhin, saya tuh udah nggak kuliah, saya malah leha-leha. Di situ saya betul-betul ngerasa saya buang waktu banget gitu, serius. Itu kalau misalnya mau nyesel juga ya udah kejadian, karena akhirnya saya ngelihat lagi teman saya, dia yang lulusnya cepet, dia juga akhirnya punya pengalaman duluan gitu. Dia waktu itu penelitiannya tentang akustik kelautan, dan akhirnya dosennya ini melihat potensi anak ini, dan akhirnya dia kerja sebagai apa namanya pengolah data di balai riset gitu. Dia ngolah data dan udah punya pengalaman juga berlayar gitu, ikut peneliti ke Laut Banda, ke inilah pokoknya perairan Indonesia gitu. Jadi kalau saya bilang mau lulus cepat ataupun lama, ya tergantung pencapaian kalian gitu. Tapi kalau misalnya lebih cepat, pas waktunya itu lebih baik gitu. Karena kalian akhirnya punya kesempatan dan waktu lebih untuk bisa mengejar kesempatan lain untuk dapat pengalaman. Oke Tuh. Mbak, kira-kira kenapa ya KKP itu buka CPNS-nya tuh kayak eh, lama gitu kan, tadi sempat kayak ada moratorium dulu baru dibuka lagi. Nah itu Oh, kenapa? Apa emang dari sananya? Jadi kan enggak mungkin kayak itu. banyak peluang yang mungkin di tahun tersebut harusnya mahasiswa atau fresh graduate bisa ngambil, tapi nggak bisa gitu karena emang bukan pada waktunya. Karena kalau untuk pembukaan CPN sendiri kan diatur sama pemerintah, bukan hanya KKP aja, itu seluruh instansi dan kementerian kayak gitu, bukan KKP aja. Jadi memang Hmm, betul-betul di stop dulu untuk pembukaan CPNS. Waktu itu saya pas di tahun saya ya, di tahun 2013 saya masih apa namanya sistemnya tuh masih boleh
memilih sebanyak apapun instansi yang kalian inginkan. Jadi waktu itu saya nggak tahu, saya lupa 6 atau 7 lamaran yang saya masukin, dan akhirnya cuma lolos 3 karena ya yang satu tuh saya ingat banget, saya pernah daftar di Dinas Kelautannya DKI Jakarta. Nggak diterima, berkas saya ditolak karena memang dia butuhnya sarjana perikanan. Saya maksa tuh kelautan, paling bisa gitu kan, nyoba tuh, tapi ternyata nggak masuk. Akhirnya ya udah, memang tiga instansi ini deh. Pertama saya coba tes di BIG, yang Bakosur Tanal dulu namanya kan, sekarang BIG. Itu dia buka untuk sarjana kelautan. Terus yang kedua saya tes yang di KKP, dan yang ketiga di BPPT, kayak gitu. Dari 3 tes yang saya ikutin, yang lolos yang memang KKP ini gitu. Berarti apakah menurut Mbak bekerja di sektor perikanan dan kelautan menjanjikan untuk kedepannya? Jika iya, mengapa pekerjaan bidang ini tidak sepamor, tidak bergengsi gitu di negara kita sendiri? Wow, wah ini jawabannya susah banget sih untuk saya yang maksudnya, karena saya memang karena saya ditempati di UPT ya, unit pelaksana teknis. Jadi kalau dilihat kenapa nggak ini ya, mungkin karena kesempatannya juga, atau memang tidak bisa melihat peluangnya. Jadi kadang susah juga sih, itu dibalikin lagi ke diri kalian gitu. Kalau misalnya mungkin ya, karena memang akhirnya juga dari jurusan saya, dari teman-teman saya sendiri juga memang banyak yang tidak tidak menggeluti bidang kelautan perikanan lagi gitu. Mungkin hanya beberapa gitu. Ya, susah juga sih itu pertanyaannya, dan memang sepertinya bukan kapasitas saya menjawab, karena juga tidak bisa membuka kesempatan lapangan pekerjaan di bidang KP gitu. Baik Mbak, nih jadi kita ambil satu pertanyaan lagi dari Sobat Inkels. Namanya Elisa Tristanti, dia penasaran nih Mbak, adakah syarat dan ketentuan bisa keterima magang di KKP? Nggak ada syaratnya. Nanti kalau misalnya mau, saya kasih linknya. Kalau misalnya mau daftar gitu, mau PKL di sana, mau magang, biar kalian bisa cari tahu sendiri. Duh, mana ya linknya? Tadi kayaknya si Hendy udah ngirim deh, bepol. Apa? Oh, yang tadi ya, yang di atas. Ada bepol. Yang dari Bang Putra. Bang Putra? Bepol Perancak. Sebentar. Dia nggak ada persyaratan khusus. Kalau yang mau magang banyak juga kok, nggak cuma jurusan KP aja yang pernah magang di kantor. Bahkan ada yang dari jurusan IT waktu itu juga sempat ada. Nggak bisa dibuka di sini. Ini tuh Mbak, bpol.litbang.kkp.go.id. Ya. Ya itu. Dari gini. Oh ya. Itu ya. Tentang cuma magang KKP. Ada lagi pertanyaannya, Mas? Kabar lulusan 7 tahunan? Itu masih ada yang lulusan 7 tahunan. Wow. Oke Mbak, karena kita cuma punya waktu 4 menit lagi, saya ingin berterima kasih kepada Mbak Madang selaku narasumber yang telah berbagi pengalaman dan informasi yang sangat bermanfaat. Dan terima kasih juga kepada Sobat Inkels yang setia mengikuti Ngobrol Kelautan series ketiga dari awal hingga akhir.
Kalian luar biasa. Untuk Iya, terakhir, sama-sama. Terima kasih juga. Mm-mm. iya sama-sama. Dan terakhir sebagai penutup, mungkin Mbak Madang akan memberikan sebuah closing statement. Silakan Mbak. Closing statement-nya. Benar-benar nih handy nih ya. Yaitu closing statement-nya. Mungkin kalau saya bilang, ketika kalian melihat suatu pencapaian orang lain, hasilnya ya, kalau saya bilang, pasti kalian ngerasa, ih kok bisa sih dapat kayak gitu. Kalau saya bilang tuh jangan iri terhadap hasil orang lain yang tidak pernah kalian usahakan. Kayak gitu. Jadi seharusnya kalian iri terhadap usahanya orang itu, prosesnya orang itu. Kenapa bisa dapat hal hasil yang memang kalian anggap luar biasa? Kalau kalian hanya berpatokan pada hasil, tapi tidak pernah berproses, tidak pernah berusaha, ya kalian nggak akan dapat apa-apa, gitu. Itu sih. Jadi memang proses kalian nanti selama mahasiswa benar-benar harus dimanfaatkan, apalagi kalau saya bilang sih ada penyesalan saya juga. Kenapa dulu mahasiswa tuh saya nggak pernah tahu, nggak pernah tahu gimana caranya menulis karya tulis ilmiah yang bagus, atau ya itulah, terutama untuk tulisan ilmiah itu. Jadi kalau memang kalian punya kesempatan belajar untuk menghasilkan paper, menghasilkan karya tulis ilmiah, silahkan. Tuh, jadi supaya tulisan kalian tuh dibaca orang. Itu kan jadi supaya jadi ilmu yang bermanfaat. Gitu. Dan sukses itu memang perkalian dari kompetensi dan opportunity, kesempatan. Ketika kalian punya kompetensi tapi tidak ada opportunity-nya, zero opportunity, kalian juga tidak akan sukses. Ya kan? Karena kompetensi dikali dengan kesempatan itu. Jadi betul-betul harus ngembangin itu. Dan untuk bisa mengembangkan kompetensi, kalau misalnya nanti coba chat saya aja, saya ada beberapa link untuk bisa ikutan kursus short course gitu di luar negeri. Saya udah 3 kali juga dapat kesempatan itu. Itu memang kalau kalian mau coba-coba, silahkan banget gitu. Supaya bisa kalian punya pengalaman dan memang ngembangin diri kalian dan juga dapat relasi. Tuh. Baik Mbak, terima kasih atas quote yang telah dibuat, atas quote yang telah diberikan untuk kami. Jangan iri pada hasil orang lain yang kalian tidak usahakan, tapi harusnya iri dengan usaha atau proses yang orang itu lakukan. Terima kasih Mbak, terima kasih Sobat Inke. Ya. Saya Dimas. Terima kasih banyak sudah Dimas dan terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di Ngobrol Kelautan series keempat. Bye. Bye.